Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selamat pagi kepada jamaah sekalian di Makassar. Ini udah terang ya. Ini ada saudara kita dari Jerman juga sudah masuk. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian Ba'da Subuh, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah selalu kita diberikan Allah zona hijau di sini. Zona hijau di Bandung zona merah, di Makassar zona merah, tapi alhamdulillah kita mencari hikmahnya dari pandemi ini. Kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari manapun, tidak hanya dari Jakarta, juga masuk di Makassar. Besok lusa kita juga ke Rusia, ditunggu sahabat-sahabat kita di sana. Inilah hikmah yang perlu kita cari dari pandemi ini. Pagi ini alhamdulillah sudah hadir Ustadz Salman Al-Farisi, pengurus pesantren, pembisnis juga dengan pengalaman luar biasa. Hari ini akan membawakan tema Sirah Nabawiyah tentang kejujuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan acara ini, program ini, dan kajian pagi ini memberikan sesuatu yang positif menuju kita hari akhir nanti. Silakan Pak Ustadz, bisa kita mulai. Baik, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga doakan bersama semoga ibunya Bapak Fadian diberi oleh Allah kesembuhan yang sempurna. Dan semoga semua wilayah di Republik Indonesia dan di seluruh dunia si corona ini diumumkan tidak ada lagi. Diumumkan oleh otoritas yang bersangkutan bahwa corona memang udah nggak ada lagi. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Masjid Raya Pondok Indah, jamaah pejuang subuh, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bertemu dalam rangka sama-sama mengaji, mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita ambil mengenai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling sering kita uraikan, sampaikan kepada kita semua bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi hal yang paling penting untuk kita semua. Sekaligus juga menjadi ajaran utama Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang sedang kita jadikan tema hari ini, yaitu kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari orang yang jujur di zaman kita ini sudahlah kita kesulitan. Baik dia yang beragama Islam ataupun yang nggak beragama Islam. Baik dia yang orang yang religius atau orang yang tidak religius secara zahir kelihatan. Kejujuran mulai langka di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita memiliki semangat Islam yang sangat luar biasa. Ya, di mana-mana sekarang semangat Islam sedang menggebu-gebu yang membuat kita sangat bangga sekali. Ya. Membuat kita sangat bangga sekali terhadap betapa hebat dan kuatnya sekarang semangat keislaman umat ini. Akan tetapi perlu kita introspeksi ya, dan perlu kita menyadari serta mengakui bahwa memang kejujuran ini tidak sempurna kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur menjadi sifat utamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering kita hafal dari sejak kita kecil, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jujur menjadi sifat yang wajib bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi semua para nabi-nabi. Ya, semua para nabi-nabi juga memiliki sifat jujur. Bahkan kalau kita pelajari di akidah kita umat Islam, memang sifat wajibnya para rasul dan para nabi ya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang mana jikalaulah kita mampu mengamalkan kejujuran ini, maka iman kita pun sempurna. Iman kita pun sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis manusia di awal surah Al-Baqarah dengan orang bertakwa, kemudian orang kafir, kemudian dengan orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemunafikan dengan detail sekali di surah Al-Baqarah. Ternyata yang menjadi perangkap kemunafikan yang paling sulit untuk kita hindarkan adalah mengenai kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatul munafiqina thalatha." Ciri orang yang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah apa? Iza hadatsa kadzaba. Bila dia cerita, dia berdusta. Bila dia cerita, dia berdusta. Allah, ini betul-betul tidak lagi kita takuti ya. Dulu para sahabat ketakutan, dia sering cek imannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering muhasabah atau introspeksi diri. Dia ini jujur apa tidak, itu sering dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman para ulama, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, imam-imam yang lain, Imam Syafi'i. Dulu mereka baru mau mencatat ilmu agama ini jika gurunya confirm jujur. Baru disebut dia hadis yang sahih. Maka kan di antara syarat hadis yang sahih bahwa riwayat perawinya ini harus shadiq, ya, harus adil, jangan sampai dia kadzab, seorang pendusta. Kalau dia pendusta, tidak sah hadisnya menjadi hadis yang sahih. Ini diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu kita, oleh generasi-generasi emasnya umat kita ini. Para khalifah-khalifah yang memimpin kejayaan umat Islam, setelah kita telusuri, setelah kita lihat ke dalam, setelah kita lihat jiwa yang mereka miliki, ternyata jujur menjadi hal yang sangat dominan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah
saking jujurnya dilakapkan dengan As-Siddiq, ya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah mematikan lampunya ketika anaknya bertamu karena bagi dia sebuah kebohongan kalau kita menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan ngobrol kita berdua. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah mampu menjadi pebisnis yang sangat luar biasa, memiliki omset, memiliki aset yang besar sekali. Karena apa? Karena kejujuran Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ardah. Begitu juga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah memiliki ilmu hikmah yang dipegang habis-habisan oleh setiap murid yang mendengarkan hikmah yang keluar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Ternyata setelah kita telusuri kenapa semanis itu, kenapa seindah itu perkataan keluar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ardah. Ternyata di antaranya yang membuat hikmah berkeluaran dari mulut Ali bin Abi Thalib adalah karena dia dari sejak kecil dilatih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang jujur, merasa berdosa betul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jika dia melakukan kebohongan walau dalam konteks bercanda sekalipun. Nah, ini yang dijaga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejak kecil, membuat lidahnya, membuat hatinya mudah memunculkan kata-kata hikmah yang sampai sekarang dihafal oleh banyak orang, oleh banyak santri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Masjid Raya Pondok Indah Jamaah Pejuang Subuh ini, yang sangat sudah memalukan sekali, kejujuran ini bukan hilang di kalangan pejabat. Ya. Kalau pejabat sudahlah Pak, mimpi siang bolong kita mendapatkan pejabat yang jujur ya. Mimpi kita, mimpi. Dan tidak usah lagi berlelah-lelah kita mencaci pejabat negara ini mengenai ketidakjujuran mereka. Karena sepertinya kita menunggu minimal 15 sampai 20 tahun baru kejujuran baru bisa kita bangun di kalangan para pejabat. Itu pun kalau kita fokus mendidik generasi dari sekarang, kita didik generasi menjadi generasi yang jujur, mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang kita akan temukan pejabat-pejabat yang jujur itu. Tapi kalau kita tidak fokus mendidik generasi agar menjadi generasi yang jujur, ya mungkin hari kiamatlah sudah yang akan membuat kita menghentikan kebohongan dan kemunafikan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang untuk menjadi pejabat negara di Republik kita yang kita cintai ini penuh dengan kebohongan ya, penuh dengan kebohongan. Dia mau jadi bupati, mau jadi kepala desa aja ya, mau jadi kepala desa, bupati apa semua. Kalau nggak bohong nggak mungkin dia menang gitu. Bahkan kita dengar di kalangan sahabat-sahabat saya ini yang sangat mengkhawatirkan bagi saya. Dia mau jadi kepala sekolah pun harus nggak jujur. Mau jadi PNS pun harus nggak jujur. Mau jadi polisi pun harus nggak jujur. Kalau 100 polisi yang lulus, 80 lulus dengan tidak jujur, 90 mungkin. Mau jadi tentara juga begitu katanya. Mau jadi apapun, naik pangkat pun nanti udah jadi polisi kita nanti katanya. Udah jadi polisi kita, ada promosi jabatan dari atasan. Kalau jujur enggak, paling peluangnya 20%. Kalau enggak jujur. Kalau enggak jujur, besar peluang kita. Bikin KTP kita enggak jujur, bikin SIM kita enggak jujur, bikin surat izin domisili usaha kita enggak jujur, bikin paspor kita enggak jujur, bikin kartu kuning kita mau berangkat ke Mekah pun kita enggak jujur. Sekarang ini bikin surat keterangan tes swab PCR pun kita enggak jujur. Semuanya kejujuran itu hilang di mana. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam. Kita sekarang sedang mengurus surat izin domisili pesantren. Waduh, kalau jujur kita ngurusnya sesuai prosedur, lo enggak jadi-jadi surat izin prosedur itu. Enggak jadi-jadi dia. Dulu saya ngurus surat izin travel di travel haji dan umroh. Saya selalu coba jujur dulu.
Lo enggak jadi-jadi Pak Salman, kata tim kita. Coba dulu sekali jujur. Kita coba mengurus izin usaha. Jujur, tidak ada kebohongan. Lo enggak jadi-jadi. Enggak jadi-jadi. Tapi kalau kita pakai bohong berkhianat, oh jadi langsung. Wah, gampang Pak Salman. Sekarang biayanya bikin surat izin usaha itu sekian. Jadilah dia. Nah, saya ini melihat ini yang lebih penting untuk kita perbaiki. Ini yang lebih penting kita perbaiki. Bagaimana kejujuran itu mengakar di setiap sanubari, setiap orang yang ada di Indonesia ini. Tak pandang dia agamanya apa, dia pahamnya apa, dia partai politiknya apa, dia calon gubernurnya siapa, dia calon presidennya siapa, dukungan presiden siapa. Yang penting ayo kita jujur gitu loh, jangan bohong. Sekarang malah digaji orang untuk berbohong gitu. Cuma kan payah udah orang ini sekarang ini kan. Digaji orang untuk berbohong, dibentuk tim untuk berbohong, dibentuk tim untuk menyebar berita bohong. Saya tidak mengklaim siapa dan yang mana yang mengklaim. Yang ini udah terjadi, sama-sama terjadi dan sama-sama dilakukan. Dan ini kita biarkan. Terus kita teriak-teriak bahwa keadilan harus ditegakkan, bahwa ini harus, bahwa ini begini, bahwa nggak bisa Pak kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Selama jujur tidak terpatri di sanubari setiap individu Muslim Indonesia ini, atau semua makhluk yang manusia yang berada di Indonesia ini tidak terpatri jujur dalam jiwanya, ya kita nikmati sudah kezaliman ini. Kita nikmati kezaliman ini sudah. Saya sering diskusi dengan beberapa anak muda yang datang ke sini. Saya bilang, nggak usah ngomongin presiden, gubernur. Saya bilang, ente bisa nggak bikin program bagaimana agar masyarakat kalau bikin KTP tanpa bayar apa-apa, jadi itu KTP. Itu aja dulu kalau mau bicara tentang kondisi negara kita ini. Gitu. Bagaimana Pak Polisi di Satlantas sana melayani masyarakat tanpa pembayaran apapun, SIM-nya jadi. Gitu. Kalau ada yang bisa bikin ini, gemah ripah. Loh Cinawi, Toto Tentrem, Kertoro Harjo, Republik yang hebat ini Pak. Ya kan? Udah di penjara pun kawan itu, masuk kawan itu ke penjara gara-gara kasus korupsi. Loh karena kejujuran memang tidak ada di Republik yang kita hebatkan ini. Loh dia bisa keluar masuk penjara dengan modal kebohongan itu tadi. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan rahasia ini kita telan. Nggak ada yang mau menegakkannya gitu ya. Dan bukan berarti menegakkannya dengan cara memaki, mencaci. Ini bukan solusi ya. Apa yang kita lakukan? Kita serius mendidik bangsa ini. Nah, gitu ya. Jamaah pejuang subuh yang kemarin datang kemari dibentuk memiliki kekuatan hukum sekarang. Ayo fokus kita mendidik bangsa ini. Bangsa ini kekurangan pendidikan yang baik. Sangat kekurangan. Mau itu di kota, di desa, di kalangan intelektual atau di kalangan non-intelektual, di kalangan entrepreneurship, di kalangan karyawannya. Kejujuran hilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Hilang kejujuran itu. Hilang dia, sedang ngumpet entah di mana, dan harus kita munculkan kembali di tengah-tengah kita. Nah ini PR kita bersama tentu ya. Dan kita harus serius menangani ini. Dan jangan main-main kita menangani ini. Kalau ini tidak bisa kita wujudkan, kalau ini tidak bisa, lu iman kita tergadai di sana. Iza hadasa kadzaba wa iza tumina khana. Bila dia berbicara, dia berdusta. Bila dia dipercaya, berkhianat. Ini langsung dibilang oleh Rasulullah SAW min alamat munafiqin. Termasuk dari alamat kemunafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita di surah Al-Baqarah bahwa munafik itu begini, bahwa munafik itu begini. Loh, kalau kita baca pula di awal ayat itu di surah Al-Baqarah itu orang munafik, tengok kayak mana nih. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan kalian rusak bumi ini. Dia bilang apa? Loh, kami enggak rusak Tuhanku, kami justru yang perbaikinya. Ini apa namanya? Bohong. Dusta dia. Dia udah jelas-jelas ngerusak bumi ini. Dia bilang dia malah memperbaiki. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha.
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, dia bilang dia beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau nanti ketemu dengan orang-orang kafir, gengnya mereka bilang mereka adalah sebenarnya kafir. Apa yang kita lihat yang ingin Allah ceritakan dari beberapa ayat ini? Kemudian Allah bilang apa lagi? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka seolah-olah ingin memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala dengan cerita dusta mereka. Loh, tidak mungkin mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat mudah, dengan penuh dusta mereka sampaikan ayat-ayat Allah ini. Ini bahaya luar biasa ya, bahaya luar biasa. Saya enggak melihat ada orang yang sekarang berani kampanye terhadap kejujuran dan itu dengan fakta nyata. Misalnya kita merindukan ada presiden yang berani jujur, ada polisi yang berani jujur, ada jenderal yang berani jujur, ada pejabat-pejabat sekelas dirjen dia jujur, ada pejabat-pejabat sekelas menteri dia jujur mengelola negeri ini, yang itu akan saya yakin akan memberi teladan yang baik. Nah, karena ini sepertinya hil yang mustahil, maka saya ajak kita dari bawah kita perbaiki. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Raya Pondok Indah Pejuang Subuh ini, ayo kita perjuangkan kejujuran ini. Kita ajarkan kejujuran ini dari anak kita di rumah, nggak usah dari orang lain dulu. Kalau ada orang nanya, kita jangan biasakan berdusta di depan anak kita. Jangan tunjukkan kalau kita adalah pelaku bohong di depan anak kita. Selalulah jujur. Mudah-mudahan ini menjadi terapi buat anak kita. Jangan lagi bilang lagi, aduh kalau jujur nggak dapat rezeki kita. Jangan bilang gitu. Nggak betul itu. Kalau kita jujur justru rezeki kita banyak. Itu yang harus kita sampaikan. Pengalaman kehidupan kita menunjukkan bahwa kejujuran membawa keberkahan, ya. Bahwa kebohongan dan dusta membawa kesengsaraan, ya. Sengsara yang luar biasa. Saya lihat wajah-wajah orang-orang yang meraih harta dengan kecurangan itu, ya. Raut wajahnya, aura wajahnya penuh dengan aura kesengsaraan yang kesian sekali kita melihatnya. Dibawanya mobil Velfire besar rumahnya, tapi terlihat betul jauh di dalam pupil matanya bahwa dia sungguh sangat sengsara di jiwanya dengan dusta dan kecurangan yang dia lakukan. Tapi berkamuflase adalah hal yang dia pilih, ya itu yang lebih kesian lagi saya. Dia pilih berkamuflase seolah-olah dia bahagia, padahal penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kegelisahan di jiwanya. Berbeda kalau kita ketemu dengan orang yang jujur. Berbeda jauh ketemu kita dengan orang yang jujur. Memang dia tidak punya Velfire, tapi Rubicon yang dia punya, Pak. Rumahnya memang tidak terlalu mewah, tapi besar dan hebat. Tapi karena kejujuran yang dia bawa, waduh, aura wajahnya, tutur sapanya, membuat kita terpesona dan luar biasa. Ada masih orang-orang jujur yang dititipkan Allah di bumi semesta Indonesia Raya ini, ada. Kita temukan. Ya. Hanya saja karena mereka tidak banyak, ya mereka dikalahkan oleh kebohongan dan dusta. Ya, karena bohong dan dusta ini sekarang sudah sistematis. Di Republik kita ini, kebohongan itu sudah sistematis. Sementara kejujuran itu belum tersistem di Republik kita ini. Ya, belum tersistem di Republik kita ini, masih jauh. Ya, maka kalah si kebaikan ini. Karena memang ada istilah al-haqqu yaghlibuhul batil bin nizam. Ya, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tak tersistem akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersistem. Nah, menurut hemat saya sekarang, kebohongan ini sudah tersistem. Ini saya kasih contoh dulu, ya. Saya kasih contoh.
waktu itu kita mau meminta tanda tangan Pak Camat, sebut saja begitulah ini, untuk surat izin domisili. Ini kita nggak bisa Pak ketemu camat ini langsung. Kita harus ketemu orangnya Pak Camat. Nanti di situ kita nego. Oh, tanda tangan apa ini? Tanda tangan ini. Oh, untuk Pak Camatnya aja 700.000. Oh, terus untuk siapa lagi Pak? Loh, untuk saya juga belum bisa Pak ketemu Pak Camatnya langsung. Jadi saya masih ketemu dulu nanti sekretarisnya Pak Camat. Nah, terus ya sekretaris minta lagi Pak katanya. Oh begitu, saya bilang. Jadi si perantara ini minta, sekretarisnya minta, camatnya minta. Saya cek di Google, surat izin domisili biaya kepengurusannya berapa? Lo gratis katanya. Alah mak, memang paten kali lah kebohongan ini ya gitu. Jadi nggak bisa kita mengelak. Nah, gitu ya. Jadi dia bilang bisa aja Pak kalau Pak mau gratis. Nyata maaf Bapak ini titip ke saya, nanti saya kasih ke sekretarisnya Pak Camat. Terus nanti gimana? Gue bilang, ya sabarlah Bapak nunggu sampai Pak Camatnya tangan. Nah, gitu kan. Waduh ini paten kali, gue bilang negara ini paten kali negara ini. Saya waktu itu pernah ngurus SIM. Mohon maaf jika ada yang polisi, jika ada yang camat di sini. Harus saya sampaikan. Saya nggak maksud menghina, tapi ini perbaikan buat kita ya. Nanti dari sisi ustadznya juga saya sampaikan bagaimana kebohongan di wilayah ustadz gitu ya. Ini kalau waktu kita bikin SIM, saya coba dulu bikin SIM jujur, tidak melalui siapapun. Apa yang terjadi? Enggak lulus saya ujiannya. Saya akhirnya saya tanya guru saya ke Mekah, Buya, ini bagaimana? Saya udah berusaha agar jujur mendapatkan surat izin. Kalau bahasa Arabnya, saya istimarah ini harus sudah saya bikin juga, tapi nggak bisa Ustaz. Apa yang terjadi? Ya udah pulang dulu saya istikharah lagi, saya telepon. Kayaknya Ustaz ini saya sudah konsultasi di sini Buya, harus bayar saya baru bisa. Tapi kan boleh nggak Buya? Dia bilang haram itu nak katanya. Tapi nggak jadi nanti SIM-ku Buya, gue bilang. Sementara ini perlu sekali. Ya sudah pergilah kau, darurat katanya gitu. Pergilah saya, dapatlah saya orang yang mau dibayar itu tadi. Dia bilang 700.000 atau 600.000 pada waktu itu. Ketemu kita, calonnya banyak ternyata di situ ya. Banyak sekali calonnya di depan pintu itu. Oh, udah, sekian. Kalau Bapak mau bayar langsung jadi katanya. Oh, sudah, baiklah. Ternyata tetap kita ujian. Waktu ujian yang sudah saya bayarin, saya bulat-bulatin aja sambil merem. Kemudian waktu kita ujian yang lain-lain juga begitu. Ujian tesnya lebih lucu lagi. Ujian tesnya bilang gini. Yang ngetes itu Pak polisi juga pasti ya. Dia bilang, Pak, Bapak kan sudah bayar, Pak. Bapak mau ujian tetap atau saya luluskan aja? Luluskan aja lah Pak, sudah aku bilang. Aduh, itu tersistem betul. Jadi dari awal sampai ke tes terakhir saya udah diketahui bahwa saya bayar gitu. Masya Allah, saya bilang, ya saya bukan berarti saya ingin menghina kepolisian atau RT atau RW atau camat, bukan. Yang saya ingin sampaikan ini jika ada antara bapak-bapak ibu-ibu yang berwenang, yang memiliki power untuk meluruskan ini, ayo dong kita luruskan ini, mau sampai begini. Terus itu kan nggak halal itu duitnya itu. Itu duit haram itu semua. Nggak ada halalnya itu. Nggak akan kita temukan fatwa dari siapapun itu halal. Haram itu sudah. Saya punya sahabat di kampung. Jadi pegawai Pemda dia sekarang. Cerita kita ketemu di Jakarta. Waduh, 250 juta Zalman kita bayar. Jadi langsung kita anggota Pemda. Nanti ada yang 150 juta. Kalau nggak jadi dikembalikan 80%. Kalau jadi udah. Ada yang kalau nanti guru SD sekian, kalau ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini kebohongan di mana-mana ini. Loh, kebohongan lagi di mana, Pak? Di KUA kita mengurus surat izin nikah. Surat izin nikah itu begini semua kalau tercantum di undang-undangnya jujur sekali, melayani betul terhadap rakyat. Tapi apa hasilnya? KUA ini kan ustadz ini kan. KUA ini kan orang yang paham agama ini. Ada nggak bisa terjadi pernikahan secara jujur tanpa dipungut biaya? Ada. Itu hanya 20% dari total pernikahan yang terjadi di Republik ini. Paling banyak kata sahabatku yang KUA ini. Ya, kata sahabatku. Yang lain-lainnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sampai kapan ini mau kita biarkan? Tapi sekali lagi, bukan berarti kita mencaci maki KUA, mencaci maki polisi, mencaci maki camat, mencaci maki RT, RW, atau kepala desa. Itu enggak solusi. Dan enggak ada gunanya. Mau kita caci kayak manapun, mereka enggak akan juga dia berubah.
Yang harus kita cari solusinya ini apa? Apa yang harus kita mungkin diskusi sama Pak Polisi. Pak Polisi, bisa nggak Bapak sebagai Kapolri memprogram bahwa anak buah Bapak dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi jujur, sehingga kejujuran ini menjadi trademarknya kita gitu loh. Seorang pimpinan daerah di Bupati, dia mampu menginstruksikan kepada seluruh jajarannya melayani masyarakat dengan jujur, dan masyarakat ini pun berani jujur ketika mengurus KTP, mengurus SIM dan lain sebagainya, sehingga baik dari bottom up, top down, semua menginginkan kejujuran. Apa yang harus kita lakukan ini? Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya. Harus nggak, kalau kita biarkan ini ya hancur nanti negara ini. Bukan hanya negara ini yang hancur, dunia ini nanti hancur nanti. Kita akan saling bunuh-bunuhan ini nanti gara-gara ini nanti. Kalau kita biarkan terus kebohongan-kebohongan ini. Di kalangan ustadz para penceramah, la ilaha illallah, kebohongan banyak sekali. Isi ceramahnya bohong, dialog antar jamaahnya bohong. Dia bikin seminar 2 hari bisa baca Quran. Atau dia bikin seminar 3 jam bisa baca Quran. Aku pengen tempelang itu ustadz yang ngomong kayak gitu. Dari Hong Kong, apa kau bisa orang dari nol bisa belajar Al-Quran 3 jam? Emang kau pikir Al-Quran itu ilmu bikin bakwan apa? Jadi karena bohong ini sudah mengakar di mana-mana, Ustadz juga karena bingung dia cari duit pakai apa, akhirnya dia jual bahasa-bahasa seminar bohong, memahami Al-Quran hanya dengan ini menghafal Al-Quran 40 hari, menghafal. Kok bilang Ustadz, ente ini jangan ikut-ikutan juga kita bohong. Bilang belajar Al-Quran itu 7 tahun. Kenapa emang? Enggak laku nanti Ustadz. Katanya. Loh, berarti kok ini maksud kau menjual ayat, menjual apa? Ini apa ini kita? Saya bilang gitu. Ada seminar 2 jam bisa bahasa Arab. Aku bilang, paten kali kau. Aku bilang, aku 13 tahun aku belajar bahasa Arab. Enggak juga bisa aku bahasa Arab. Kau bilang 2 tahun orang dari nol bisa bahasa Arab. Nah, ini berarti kebohongan ini bukan hanya di wilayah pejabat. Di wilayah pejabat sudahlah, capek kita bilangnya. Udah aku bilang tadi. Kita harus cari solusinya apa ini? Di wilayah ustadz kebohongan itu ada. Kayak mana ini kan? Di wilayah pengelola pesantren. Demi Allah coba kirim orang mengaudit pesantren. Apa yang terjadi di sana? La ilaha illallah. Dana yang diterima dari umat itu kemana ini perginya? Jangan-jangan jadi Fortuner kan buat Pak Kiai gitu kan? Jangan jadi rumah buat Pak Kiai. Oh itu, waduh, kejujuran di wilayah itu lebih sadis lagi sebenarnya, lebih sadis lagi. Dan ini sudah apa namanya ya? Sudah tidak merasa bersalah kita melakukannya, begitu loh. Udah nggak ada kontrol sosial, udah nggak ada kontrol hukum, udah nggak ada hukum mandul, impoten hukum di depan kejujuran. Impoten total kita lihat ya. Nggak mampu hukum bicara apa-apa di depan kejujuran. Udahlah menjadi rahasia umum. Pak pengacara mampu memodifikasi semua kasus asal ada bayarannya. Udahlah menjadi rahasia umum itu. Yang bilang ini bukan orang lain. Pengacara handal yang dialog dengan saya head to head. Saya bercerita sedalam-dalamnya tentang dunia kepengacaraan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya ujung-ujungnya kau punya uang bisa kita lakukan semuanya. Nggak ada yang nggak bisa kita lakukan kalau ada uang. Loh, ya sudahlah. Pak hakimnya kayak gitu. Saya punya sahabat jaksa yang sangat dekat dengan saya. Saya tanya bagaimana cara proses kasus hukum itu kayak mana. Hepeng emang sudahnya katanya. Hepeng. Adang hepeng jaksa itu bisa menuntut lemah. Kong kali kong pengacara dengan jaksa. Ente nanti pura-pura tuntut segini biar si klien ini bayar. Nanti aneh kasih ente sekian. Si pengacara baik. Nanti semua di jalan. Loh, ini orang yang ngerti hukum pun udah begitu. Dan yang bikin malu itu lagi tuh apa? Pak Haji pengacara dan jaksanya pergi dia haji, rajin dia berangkat umroh. Saya kenal dia dari peristiwa umroh haji gitu. Rajin dia pergi umroh, rajin dia pergi haji. Menangis dia doa di Multazam. Kau bilang, Nabi udah bilang kalau kau mencari uang dengan yang haram, dengan penuh dengan kebohongan, terus kau pikir doamu akan didengar oleh Allah.
Kalaupun terkabul doa itu yang dinamakan istidraj. Wal iyazubillah, wal iyazubillah, wal iyazubillah, wal iyazubillah. Maka dari sini, dari pengajian yang hebat ini, dan di sini saya yakin ada orang-orang yang berwenang. Sekali lagi, tidak usah memaki, nggak usah kita caci, nggak ada gunanya. Kita ini juga bukan dalam rangka mencaci maki, tapi menceritakan fakta yang terjadi. Dan tidak perlu kita caci yang terjadi ini. Kita cari solusinya, dan solusinya itu jangan cuma sekedar ngobrol. Nah, banyak yang cari solusi tapi ngobrol, musyawarah lagi, meeting lagi, rapat lagi, action. Kalau perlu kemarin sudah kita bikin actionnya gitu. Kadang-kadang kita ngobrol lagi. Ayo kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya pada saat ini adalah pendidikan. Gitu ya. Bahwa kita serius mengurus pendidikan ini ya. Kalau memang negara ini tidak mampu mengurus Diknas ini, pendidikan nasional ini, maka saatnya swasta ya mengurus pendidikan masyarakat Indonesia ini. Dan tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Saya sudah coba itu ya. Tidak terlalu sulit ya. Kalau ada orang yang Diknas di sini, gampang sekali. Manfaatkan masjid dan musola seluruh Indonesia, mengadakan pengajian sore ya. Mengadakan pengajian sore seperti zaman dulu lagi. Dia mengaji, baca Al-Quran, baca sirah nabawi, baca tauhid, baca fikih sore. Dan saya coba hitung biayanya itu kecil, tidak besar biayanya, ya, tidak besar biayanya. Karena guru TPA itu di Jabodetabek aja masih ada yang gajinya 150.000, 250.000. Nah, tapi saya jangan bikin kayak gitu. Kita bikin standarnya semua guru TPA gajinya 1 juta sebulan. Dia ngajar dari asar sampai maghrib. Tapi kita berikan kurikulum yang baik. Sehingga apa yang tidak didapat, kejujuran yang sama sekali, saya bilang gitu dulu ya. Kejujuran yang sama sekali tidak didapatkan di sekolah SD negeri, SD swasta, atau sekolah-sekolah ini, dia dapatkan sore. Kenapa kejujuran tidak dia dapatkan, Pak? Karena udah juga menjadi rahasia umum setiap ujian sekolah, kenaikan sekolah atau mid semester, apa yang terjadi, Pak? Bahwa mereka memberikan kunci jawaban secara terstruktur. Karena akreditasi sekolah tergadaikan nanti kalau nilai anak tidak baik. Demi akreditasi sekolah, demi prestasi sekolah, akhirnya kebohongan dijalankan. Ya kalau sudah kayak gini negara ini, ya mustahil lah sudah kan gitu. Maka saya ajak kita ini ya, semua ini saya ajak semua kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah dulu melihat orang. Nah, kita udah cerita nih kan kondisi negara kita, kondisi bahkan sekarang mohon maaf, aku yakin Masjid Raya Pondok Indah enggak. Pengurusan masjid pun sudah banyak yang berdusta sekarang. Sudah banyak yang berdusta sekarang. Ya. Saya yakin 100% bahwa Masjid Raya Pondok Indah dikelola dengan jujur. Tapi sudah kita temukan. Sudah kita temukan. Saya mungkin udah pernah cerita antara DKM Masjid mempercayakan panitia Maulid Nabi. DKM Masjid menganggarkan biaya penceramah itu di angka bla. Si panitia mengurangi isi amplop itu dan dikasih ke saya. Karena saya akrab sama DKM ini, telepon DKM-nya aku. Ustaz Salma, aku mohon maaf kali sama kau nih, karena kita udah dekat. Ku tanya dulu kau, berapa yang kau terima dari panitia Maulid Nabi yang kemarin kau datang ke masjid aku? Kenapa rupanya Pak? Gue bilang, belum aku buka ini. Bapak bilang aja berapa biar ku cek. Dibilangnya berapa angkanya, ku cek. Waduh, hilang 40%-nya. Nah, itu. Oh, Masya Allah. Ini berarti memang udah parah ini. Bahwa jujur ini udah parah. Udah kanker stadium 8, Pak. Jujur ini di Republik ini. Kalau udah kayak gini ya. Kalau hanya pejabat aja yang nggak jujur, itu angka kankernya stadium 4. Kalau udah kayak gini, ya angka kanker bohong ini di Republik kita ini, ya udah stadium 8 udah. Wah, terus mau kita biarkan? Ya janganlah, ya janganlah. Mau kita caci? Nggak usah, nggak ada gunanya juga. Habis energi kita mencaci dia. Orang udah muka tembok, kita caci kayak mana pun nggak akan ada gunanya. Nggak ngaruh. Nggak akan ngaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Ya, tidak berpengaruh sama sekali. Maka
Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya pendidikan ya. Kita bikin TPA sore di setiap musola, masjid ya. Kalau Bapak tidak jadi guru TPA-nya, berpartisipasilah menggaji guru TPA-nya. Nah, biar TPA-nya itu kita program. Kalau kita yang gaji, kita bisa program. Misalnya Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ini mengumpulkan dana, baru survei ke wilayah-wilayah. Ada masjid musola yang masih kosong dari TPA. Kita cari guru tempatan yang cakep bacaan Al-Quran yang memiliki karakter yang baik. Kita kerjasama dengan dia. Nanti kita kasih mukafaah atau gajinya 1 juta sebulan, Ustaz, nggak banyak. Tapi programnya harus jalan. Kita cek per semester apa kondisi anaknya. Nah, ini nanti akan merubah. Jadi apa? Embrio agama yang diajarkan dengan komprehensif walau sederhana di usia-usia TPA ini, kemanapun dia nanti akan mampu menjadi penjaganya dia. Nah, saya kira mudah-mudahan jamaah ini bisa membantu saya. Saya juga ini misi saya sekarang, Pak ya. Ini misi saya sekarang. Visi saya nanti adalah bagaimana sebelum saya meninggal minimal ada 20 sampai 50 orang yang jujur. Hidupnya itu benar-benar jujur. Itu usaha saya betul. Makanya saya pesantren ini selalu saya ingatkan mereka. Nah, kalau hanya sekedar ini aja kok nggak jujur, kira-kira apa lagi yang bisa kau jujurkan? Nah, saya sering menasihati mereka di sini. Jujur adalah modal hidup kita. Jujur adalah modal iman kita. Cedera total iman kita kalau kita tidak jujur, baik di depan Allah SWT atau di depan siapapun. Saya kira Pak Asril, ini Pak Fadian ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini nggak bisa lama-lama karena ada Maulid Nabi di RT kita ini. Ya, jadi kalaupun ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan boleh. Nanti setelah itu saya mohon izin pamit duluan ya Pak. Terima kasih Pak Fadian atau Pak Asril. Saya silakan ke Pak Fadian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Memang kita krisis kejujuran ya. Di sini juga ada beberapa sahabat-sahabat jamaah yang berkompeten dalam hal itu untuk memperbaiki semuanya. Mungkin Betul kalau di chat ini belum ada pertanyaan ya. Oh, ada tanya. Ada Pak Fadian, ada pertanyaan. Ya. Paling atas bawah. Sebentar. Paling bawah ya. Sekarang kejujuran itu sudah jadi komoditi langka. Bagaimana agar kita bisa kembali ke kejujuran ya Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Apakah revolusi akhlak bisa jadi salah satu opsi? Baik. Revolusi akhlak pertanyaannya. Ya. Baik Pak Fadian. Memang udah sangat langka Ibu ya, Bapak ya. Jujur ini sangat langka. Loh, kalau kita introspeksi nanti diamlah di rumah masing-masing. Kita sejauh mana kejujuran yang kita lakukan? Coba nanti nggak usah sampaikan ya. Karena nggak perlu disampaikan tentang keburukan juga tentang diri kita ya, tapi introspeksi itu wajib ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau revolusi akhlak, aku takut ini kayak itu juga revolusi mental, revolusi akhlak, hanya slogan gitu loh. Saya takut wilayahnya ya slogan aja, cuma teriakan aja gitu. Makanya saya ini orang yang nggak begitu suka kali banyak rencana, banyak slogan. Nah, kalau memang mau melakukan solusi ini, ayo bangun TPA yang gue bilang tadi. Siapa di sini yang mampu bersedekah 1 juta sebulan menghidupkan guru TPA? Kalau ada yang mampu, hubungi saya biar kita bangun TPA-nya. Hubungi saya. Saya akan, dan ayo kita tonton, mudah-mudahan umur kita panjang. 10 tahun yang akan datang berubah kondisi bangsa ini. Kalaulah 6 juta masjid musola, ada nggak yang dekat dengan Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Pak Yusuf Kalla ini? Coba sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa DMI Pak, Yayasan Pejuang Subuh, ayo maju ke DMI, bilang ke DMI, ayo Pak, kita hidupkan TPA di seluruh bangsa ini, di masjid. Bapak nggak perlu bangun gedung. Bikin TPA ini makanya gue bilang murah, nggak perlu bangun gedung.
Apalagi kalau DMI memanfaatkan kader-kadernya di setiap wilayah. Udah ada Pak, misalnya di RT saya ini, ada 3 TPA di sini. Di RT sebelah ada 4 TPA di sana. Tapi mereka si ustadz-ustadz yang berjuang ini tidak ada yang perhatikan. Kapan dia harus memikirkan dapur dia? Ya Allah, kadang-kadang saya kasihan melihat guru-guru TPA itu. Dia terpaksa harus meninggalkan lahan tani dan ternaknya untuk ngajar. Tapi nggak ada yang perhatikan. Nggak ada yang perhatikan. Ayo, siapa ini? Ada berapa orang kita? Ada 100 orang kita di sini. Ada yang punya penghasilan mampu bersedekah 1 juta sebulan untuk mereka. Ayo kita lakukan. Apalagi kalau Pak Fadian atau pejuang subuh ini punya akses ke Dewan Masjid Indonesia. Diskusikan nih baik-baik, matang-matang. Tapi jangan sekedar di atas diskusi. Jangan sekedar mau cari masa. Jangan sekedar mau jadi presiden, mau jadi partai apa. Jangan. Kita pure yang ingin kita lakukan bagaimana agar program mengkader manusia-manusia yang jujur ini jalan. Malah lo ada 6 juta Pak masjid di Republik ini, ada sekian puluh juta musola kecil di Republik ini, ada puluhan juta lekar di Republik ini Pak. Beda lagi nanti ya, masjid, musola, lekar. Lekar itu ada ustadz ustazah di kampung-kampung dengan sukarela dia mengundang anak-anak ngaji. Itu silahkan analisa siapa sarjana yang ingin membuat S1-nya dari situ. Rata-rata gajinya jauh. Nah, gimana kita bisa memprogram kejujuran dari situ kalau dia tidak punya itu tadi? Minimal saya bilang tadi, Bu, lekar ibu udah jalan berapa tahun? Udah sekian tahun Nak Salman. Nah, oh selama ini siapa yang? Oh nggak ada. Nah, alhamdulillah anak-anak ini ya kadang-kadang dia bapaknya punya rezeki dikasih beras liter sebulan, ada yang bawa 2.000. Kesian kita dengarnya. Coba kita datangi. Bu, nanti insya Allah kita bisa support ibu, tapi tidak mahal Bu, hanya 1 juta sebulan. Tapi boleh nggak Bu kami minta ibu mengikuti program kami seperti ini, seperti ini. Mau dia pasti. Pasti dia mau. Orang-orang kayak gini ya ini kalau kita kerjain ini Pak, ini nanti merubah bangsa ini nanti. Nah, ngapain kita cuma sekarang ini saya lihat perjuangan orang kita ini banyak mereknya doang, merek perjuangannya banyak, label perjuangannya banyak. Kalau berjuang, kalau apa tuh kayak berjuang entah kayak mana, tapi di grassroots ini nol besar hasil perjuangan kita. Dan itu tidak menyentuh wilayah yang sangat kanker yang berat ini tadi. Tapi kalau saya ajak benar-benar dari hati saya teram, karena saya dekat sudah dengan Yayasan Pejuang Subuh ini, ayo lakukan ini. Segera temui DMI, ngobrol baik-baik. Saya yakin mereka akan bilang gini, udah ada program tapi nggak ada yang jalan, pasti gitu nanti. Karena nggak ada duitnya. Apa-apa kan sekarang program kalau ada duitnya baru dijalankan. Nah gitu kan. Apa hasilnya buat aku? Makanya yang menjalankan harus orang kaya. Gitu kan. Makanya kalau ada program sosial, program kemanusiaan, program akhlak, yang menjalankannya harus orang kaya. Kenapa? Karena supaya nggak ngarepin apa-apa dia dari program ini. Kalau dia belum kaya nanti dia akan mikir Pak. Apa untungnya buat saya? Tapi kalau yang menjalankan yang bisnisnya udah jalan, yang usahanya udah jalan, dia udah settle kehidupannya. Ayo, wakafkan, sudah ngapain lagi? Hidup bentar lagi kita mati, Pak. Masa-masa ini banyak orang yang meninggal yang alim-alim nih, kita khawatir kita dengan dunia ini kita sekarang ini. Kiai, Habib, guru, ustadz, masa-masa ini banyak sekali yang meninggal. Oh, saya pribadi saat saya tahajud, saya sering bertanya, ya Allah, ada maksud apa ini Allah, kenapa yang diangkat orang-orang saleh gitu. Nah, maka ayo dong Pak, kita mau ngapain lagi hidup ini coba. Kalau udah punya harta, udah settle hidup, ajak istri, Dek. Anak kita kan udah kuliah, Dek. Anak kita udah kerja, tinggal kita berdua aja. Ayo sebagian harta kita ini kita gunakan untuk berjuang. Ayo kita sama-sama sama pejuang subuh yuk. Semua kita nih orang-orang tua yang udah anak-anaknya sekolah, udah punya kerjaan anak-anaknya. Ayo kita siapkan dana untuk menggaji seluruh guru lekar TPA di seluruh Republik ini. Wah, Majang, itu kalau dimainkan itu nanti kita di alam barzakh kita ketemu lagi nanti. Betul juga kata Ko Salman ya. Sekarang polisi di Indonesia udah jujur-jujur ya gitu kan. Sekarang orang Indonesia kalau ngurus KTP nggak bayar lagi nanti ya. Sekarang orang kalau mau nikah udah nggak ribet. Yang penting persyaratannya dipenuhi, KUA akan melayani. Sekarang udah nggak ada ustadz yang bikin program belajar ngaji 2 jam langsung bisa. Udah nggak ada ustadz yang kayak gitu lagi kita bilang kan.
udah tenang kita di barzakh besok nonton bagaimana Indonesia ini kayak gitu kan. Nah ini tapi perlu lagi-lagi kejujuran kita sebagai pelaku program ini sangat dibutuhkan gitu kan. Jangan kita ngumpulin uang nanti dari masyarakat, ternyata terkumpul 1 miliar, tergiur kita ya kan. Pakai dalil pula, saya ini kan amil 12,5% buat saya menurut Al-Quran. Nah, yang kayak gini-gini nggak usah berjuang. Mending kau kerja aja, kau memperkaya diri aja kan gitu. Kalau berjuang ini harus berkorban total kita ya. Apalagi saat-saat sekarang ini, kalau berjuang ya harus totalitas pengorbanannya. Kalau nggak berani berkorban, memang ya sudahlah, kau kerja aja lah, kau cari aja rezeki yang halal buat anak istrimu, sudah kau perjuangkan. Tapi kalau sudah mau memikirkan tentang kejujuran umat ini, harus total kita berjuang, berkorban ya. Berkorban apa? Semuanya harus kita korbankan. Waktu, rasa, perhatian, keluarga, anak, istri, apa semua harus kita korbankan semuanya demi wujudnya amanah Rasulullah SAW tentang kejujuran umat manusia ini. Dan saya lihat benar-benar yang lebih total lagi berkorban adalah siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Harta, jiwa, raga, keluarga dikorbankan demi datang dan gemerlapnya, datang dan berkembangnya Islam ini sampai ke kita. Luar biasa. Nah itu Pak Dian. Semoga solusi ini bisa kita lakukan sama-sama. Terima kasih Bapak Dian. Oke, terima kasih. Pak Ustadz, sampai jam berapa? Ada? Saya kira ini udah diketok-ketok rumah saya nih Pak. Diketok-ketok. Kayaknya utusan RT datang. Sebelum Pak Ustadz menutup, mungkin masih ada pertanyaan, tapi karena waktu juga, mungkin Pak Syahid bisa pengumuman ya, dari program-program Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Luar biasa tadi, yang penting actionnya ya, actionnya dimulai perubahan dari TPA, dari masjid. Ini maklumat, silakan Pak Syahid. Ini Pejuang Subuh Pondok Indah, kita rutin mengadakan kajian sekarang dari hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Besok Ahad Ustadz Fahmi Salim akan hadir mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 278, 281. Kita pelan-pelan menikmati ayat per ayat. Dan kemudian setelah kajian jam 7, alhamdulillah kita ditunggu saudara-saudara kita di Rusia. Ada 3-4 orang yang sudah menunggu kita di Rusia dan akan menceritakan bagaimana kehidupan Islam di Rusia. Itu juga luar biasa. Kita sudah kontak, jadi teman-teman yang hadir di sini bisa mengajak teman-teman yang lain. Ini juga syiar kita mengenai Islam di internasional. Silakan Pak Said. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah mengadakan bansos ke-7 4 Desember lalu. Pejuang Subuh Pondok Indah sudah melakukan dengan epicentrumnya, titik mulanya dari Masjid Raya Pondok Indah. Untuk bapak-bapak dan ibu yang masih berniat memberikan donasi, bisa juga secara rutin, bisa transfer ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening yang tercantum 7722020101 atas nama Pejuang Subuh Pondok Indah. Jadi kita juga ada sedekah rutin. Kemudian ini tadi juga sudah disebutkan, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah mentransfer bisa menghubungi Pak Irwan. Kemudian kita juga mengadakan kajian rutin, alhamdulillah Ikro sudah mencapai batch 3, alhamdulillah Ikro 1 dan 2 sudah terlaksana. Mungkin di sini ada Pak Edi yang akan menceritakan. Silakan Pak Edi untuk menerangkan lebih lanjut tentang kegiatan ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami hormati dan semoga selalu dalam rahmat Allah, Ustadz Salman Al-Farisi. Luar biasa pagi ini Ustadz usianya. Namun pada kesempatan ini perkenankan kami dari manajemen Pejuang Masjid Raya Pondok Indah menyampaikan salah satu tadi kejujuran ya, mengajak para jamaah untuk mempelajari Al-Quran, dan di dalam pelajaran Al-Quran ini memang tidak mungkin belajar Al-Quran ini hanya 2 jam, just only 2 hours is impossible. Itu betul. Maka kami betul-betul di dalam memberikan kajian bedah Iqra ini dalam 4 kali pertemuan,
yaitu mulai tanggal 20, yaitu mengenai batch ketiga, dengan tujuan yaitu betul-betul kita ingin membimbing para bapak-bapak ibu untuk bisa belajar membaca Al-Quran secara tartil. Bahkan setelah training itu kami berikan namanya after training service. Kami juga sangat memahami bahwa dalam waktu yang singkat tidak mungkin akan bisa menguasai seluruh hukum-hukum tajwid yang ada di dalam pelajaran Al-Quran itu sendiri. Maka kami memberikan pada hari Minggu besok insya Allah selalu akan memberikan kepada para peserta yang telah mengikuti baik dari batch 1 sampai batch 2, yaitu untuk melakukan kajian bersama, yaitu aplikasi metode-metode Iqra kajian di dalam aplikasi hukum-hukum tajwid ke dalam metode Iqra maupun Al-Quran. Sekali lagi, bagi bapak-bapak ibu yang ingin untuk belajar Al-Quran secara tartil, waktunya hanya tinggal beberapa minggu lagi, yaitu tanggal 20 kita akan mulai batch ketiga dengan cara ketik Iqra, kemudian langsung dikirim ke admin kami. Itu yang kami harapkan, dan ini merupakan salah satu buah tadi revolusi, apalah namanya ya, untuk bisa membangkitkan orang pertama kali membelajar Al-Quran dengan syarat tartil, sehingga akan terbentuk manusia-manusia yang penuh dengan jujur, manusia yang penuh dengan istiqomah, dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Kemudian ini juga kegiatan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kita bersama-sama dengan Pak Uci, guru ngaji kita, guru Iqra tadi, membangun rumah tafsir Quran ya. Ini ada nomor akun banknya. Kalau mungkin nanti tidak tercatat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa menanyakan kepada admin kita. Nomor admin kita 0811, angkanya mudah, 0811, 17-nya 17 rakaat sholat, 30-nya 30 juz, dan 114 surat. Insya Allah apapun pertanyaannya bisa dikumpulkan di sini dan kita bisa jawab satu persatu. Ada lagi Pak Said, kegiatan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Nah, ini juga kita mempunyai program baru, kita sebut Family Series. Family Series di sini adalah untuk jamaah yang ingin berkonsultasi mengenai keluarga. Kita sudah mulai minggu lalu, ini dengan Ustazah Ulfatmi Amirsyah. Beliau adalah konsultannya dari Pejuang Subuh Pondok Indah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan punya masalah saja, pertanyaan untuk perkawinan anaknya, mengenai hubungan keluarga, mengenai komunikasi, bisa hubungi kami untuk bisa berkonsultasi. Waktunya adalah setiap hari Selasa jam 16 sampai maghrib. Kemudian untuk jawab pertanyaannya sudah kami laksanakan juga setiap hari Jumat malam jam 19.30 sampai jam 21.30. Di sana akan dijawab semua permasalahannya. Dan ini pun kami akan mengadakan seminar online, insya Allah bersama sahabat-sahabat dari PKK Pondok Pinang, yang tadinya alhamdulillah hanya area Pondok Pinang, yaitu areanya Masjid Pondok Indah, akan dinaikkan lagi menjadi wali kota. Kemudian saya ajak lagi gubernur, insya Allah mohon doanya ini juga akan menjadi nasional. Jadi revolusi mental betul-betul akan coba kita laksanakan dari epicentrum kita di masjid. Ada lagi Pak Said? Nah, mungkin itu aja. Mungkin jadi kalau teman-teman di sini sudah masuk link yang sudah kita hafalkan bersama, di link itu jadi cukup lengkap, bisa mengadakan kajian Quran, juga bisa mengadakan konsultasi keluarga, kemudian kita juga bekerjasama dengan masjid, masuk dalam program waris, kemudian juga Pak KPJ-nya Pak Rusmuna. Begitu pengumuman dari kami. Saya kembali lagi ke Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik Pak Diat, saya ucapkan terima kasih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita doakan bersama, sekali lagi semoga bangsa ini diselamatkan oleh Allah SWT dengan munculnya orang-orang yang berakhlak jujur dan akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang lainnya.
Kita doakan juga semoga Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah ini diberkahi oleh Allah SWT, memiliki Amin. program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di bawah, secara ekonomi ataupun secara pendidikan. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, khususnya Amin. ibu-ibunya Bapak Padian. Semoga yang sedang kesulitan dilapangkan Allah SWT. Semoga anak-anak kita saleh-salehah semuanya. Ala hazihi niyah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Terima Pak kasih, Ustaz. Ustaz. Sampai jumpa. Selamat. Jadi kalau bocor ban, Hmm.